Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga diberi selamat hidup dan generasi. Selamat datang kami maturkan Kepada yang terhormat Ibu Dr. Nur Aini MPD selaku Ketua Dewan Fakultas Kekeluargaan Industri dan Islam Bogor, yang kebetulan pada hari ini beliau tidak dapat hadir. kepada yang terhormat Bapak Edi dan Pratama selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah Wika yang kebetulan hari ini berhalangan hadir. Kepada yang terhormat Ibu Patona MPD selaku Kepada yang terhormat Ibu Dr. Umi Patona MPD selaku Ketua Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Islam Bogor. Kepada yang terhormat Muhammad Rizal Sabu selaku Ketua DPMF Cipuika Bogor. Kepada yang terhormat Hasbi Aini Naim selaku Ketua BEM Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kepada yang terhormat SK Fadli Surya Suma selaku Ketua Himapol TP Universitas Ibnu Khaldun Bogor periode 2021-2022. Kepada yang terhormat Aryani selaku Ketua Pelaksana Acara, dan terima kasih kepada hadirin yang telah berkesempatan menghadiri acara pada kegiatan ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Masana Damayanti dan teman saya Seferinata. Kami di sini sebagai Master of Ceremony pada acara LPJ Himapol TP periode 2021-2022. Adapun susunan acara kali ini yaitu acara yang pertama pembukaan, Acara yang kedua pembacaan ayat Al-Quran. acara yang ketiga yaitu sambutan, Acara yang keempat adalah acara inti pembacaan laporan pertanggungjawaban ke-6. acara yang terakhir yaitu penutup doa. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acara selanjutnya yaitu pembacaan isi Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Anissa Rashida. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa ma'akan. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستكين الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب المؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كما وقدر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس ما كسبت رهينة صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih kepada saudari Aisyah Latifah Solihan yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang maupun yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh saudari Alia Aryani selaku ketua pelaksana acara. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat berjadikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad, kepada para keluarganya dan seluruh umat Islam di dunia. Pertama-tama yang terhormat Ibu Dr. Nuraini MED selaku Dekan, yang terhormat Bapak SD Dr. Tama selaku Wakil Dekan 3, yang terhormat Ibu Dr. Umi Fatana MPD selaku Kapolri Teknologi Pendidikan, yang terhormat Ketua DPM Kakek Daud, yang terhormat Ketua BEM KSP Nonai, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa DP, yang terhormat perwakilan dari setiap himpunan PBI dan PLS, dan teman-teman teknologi pendidikan sekalian. Sebelumnya terima kasih banyak karena telah hadir, dan juga sebelumnya terima kasih banyak telah hadir di kesempatan kali ini dalam acara laporan pertanggungjawaban dan pemilihan ketua himpunan prodi teknologi pendidikan periode 2023-2024 dengan tema melangkah bersama memberi perubahan. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Maimunah MPD selaku Sekretaris Prodi TP. Sambutan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Ketua Himpunan kita, yaitu Estafan Surya Suma. Kepadanya saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara atau kegiatan terakhir dari himpunan periode 2021-2022, yaitu laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Terhormat kepada Ibu Dekan RK Ibu Dr. Nuraini, yang terhormat kepada Ibu Dr. Ibu Fatona, Ibu MPD, dan kepada Ibu Maimunah MPD selaku sekretaris dari Prodi. Yang terhormat juga kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Firdaus dan kepada BEM yang hari ini belum hadir, Mas Biai Nunain, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya juga saya berikan mohon maaf karena adanya keterlambatan dimulainya kegiatan yang seharusnya pukul 8.00 sehingga baru mulai di pukul 10 petang dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, tadi pagi turun hujan yang menyebabkan mungkin dari teman-teman sebagian teman terlambat untuk hadir pada kegiatan hari ini. Namun semoga dengan adanya hujan tidak menyurutkan rasa teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus himpunan pada periode ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah membantu himpunan hingga bisa pada kesempatan hari ini, yaitu laporan pertanggungjawaban di akhir kegiatan ini. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya jika selama saya menjabat masih banyak tidak tahunya, masih banyak salahnya gitu ya, masih banyak yang tahu. Karena saya pribadi masih sampai saat ini masih belajar. Jadi mohon maaf teman-teman jika
selama kepengurusan saya masih belum maksimal dalam memanfaatkan atau memaksimalkan dari himpunan mahasiswa teknologi pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan maupun penyebutan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Estafati Sudirtuma yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Patona MPD selaku Ketua Prodi Teknologi Pendidikan. Padanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maimunah MPD selaku Sekretaris Prodi, juga mahasiswa sekalian yang hari ini berbahagia. Di sini saya mau menyampaikan tentang apa ya? Katanya nggak usah berkomentar, tapi ternyata disuruh berkomentar, ya sudahlah. Tapi nggak apa-apa. Saya di sini mengapresiasi bagi mahasiswa IMA TP 2021-2022. Alhamdulillah kalian telah berhasil membina mahasiswa-mahasiswi teknologi pendidikan selama 1 tahun ini, membantu program studi. Terima kasih banyak atas kesediaan kalian semuanya ya. Untuk hima yang baru hari ini kan ada laporan pertanggungjawaban. Artinya kan apa-apa saja yang sudah kalian lakukan dan kemudian apa juga yang nanti kalian akan sampaikan cara untuk untuk hima yang selanjutnya, seperti itu ya. Sekilas tadi saya membaca ada beberapa laporan yang ada di situ gitu ya. Ada evaluasi dari kegiatan hima yang sudah dilakukan. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dan ada beberapa yang belum dilakukan. Saya berharap ini satu ya untuk hima yang baru nanti mudah-mudahan. Tapi sepertinya tidak ada di sini ya yang baru. Oh ada beberapa yang di sini. Mudah-mudahan saja saya di sini titip pesan gitu ya. Mudah-mudahan nanti hima yang baru bisa bekerja sama dengan prodi dengan baik seperti itu. Terutama masalah pendidikan dan juga masalah yang sangat-sangat sekarang ini kami butuhkan adalah tentang promosi program studi kita. Jadi saya perlu bantuan hima ya, hima di bawah naungan hima nanti. Hima bisa bekerja sama dengan masing-masing ketua kelas untuk bagaimana caranya mempromosikan program studi kita seperti itu. Kalau untuk masalah pendidikan, misalnya untuk pelatihan, saya berharap juga Hima dengan prodi bisa bekerja samanya itu membuat pelatihan-pelatihan yang nantinya tidak bentrok, tidak sama kayak gitu ya. Jadi apa program yang Hima mau lakukan dan apa yang prodi juga mau lakukan terutama tentang masalah pendidikan dan pelatihan supaya tidak sama ya, seperti itu. Jadi ada komunikasi ya. Kalau misalnya tahun lalu belum ada komunikasi yang baik, mudah-mudahan nanti kedepannya sudah ada komunikasi yang baik di antara kita bersama, begitu ya. Nah, saya ucapkan selamat buat Hima tahun 2021-2022. Selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan tugas kalian dan memang harus selesai. Karena kenapa? Karena tidak mau menjadi mahasiswa abadi, seperti itu kan? Sebentar lagi kalian akan mendengar bahwa mereka ini sudah tidak ada lagi di program studi teknologi pendidikan. Mereka statusnya sudah menjadi alumni. Dan saya pun juga tidak akan mau melihat mereka lagi ada di kelas ini bersama kami. Saya mau melihat mereka, mau mendengarkan mereka menjadi seseorang yang lainnya. Gitu ya, misalnya
jadi Pak Guru atau jadi Bu Guru atau jadi yang lainnya, bekerja di tempat yang lain. Seperti itu ya. Mudah-mudahan harapan kita ya. Mudah-mudahan apa yang kalian peroleh selama berorganisasi itu bermanfaat buat kalian ketika kalian nanti bekerja. Itu ya. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat buat kalian semuanya. Dan selamat datang mungkin bagi pengurus yang baru. Mudah-mudahan nanti pengurus yang baru adalah pengurus yang amanah, yang baik, yang segalanya deh, seperti itu ya. Yang mampu untuk bekerja sama dengan prodi, memajukan prodi teknologi pendidikan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara inti yaitu pembacaan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Himpunan, Wakil Sekretaris dan Bendahara. Saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama kami akan membacakan laporan pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor, masa hikmat 2021 sampai 2022. Bab 1, Muqaddimah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan kekuasaannya yang telah menciptakan langit tanpa diam, menciptakan bumi tanpa pasar, mengatur segala urusan dunia dan akhirat, sang pemberi semangat untuk berjihad. Jikalau manusia patah semangat, sang penerima taubat. Jikalau manusia tersesat dalam jurang maksiat, ialah Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat al-basir. Jikalau manusia terjebak dalam ruang yang sempit, salawat diiringi salam tak lupa kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat amanah yang beliau laksanakan dengan ikhlas, agama Islam bisa tersebar di seluruh penjuru dunia. Amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Dekanat FKIP UIK Bogor, jajaran Kepala Program Studi FKIP UIK Bogor, dan dosen FKIP UIK Bogor yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban amanah yang mulia ini. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan 3 FKIP UIK Bogor yang telah membimbing kami selama menjalankan amanah ini. Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah organisasi mahasiswa di tingkat program studi pada suatu perguruan tinggi. Keberadaan himpunan mahasiswa haruslah berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Himpunan mahasiswa merupakan media bagi anggotanya untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat, yang merupakan wadah bagi segenap mahasiswa untuk dapat berkumpul dan mengadakan kegiatan bersama di lingkup program studi tertentu. Himpunan Mahasiswa Program Studi atau HIMPRO merupakan suatu lembaga organisasi di tingkat program studi yang berperan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan program studi. Program kerja yang dilaksanakan HIMPRO disesuaikan dengan bidang kajian dan keilmuan yang ada di masing-masing program studi. HIMPRO berperan sebagai sarana perkembangan minat, bakat, penalaran, dan keilmuan bagi mahasiswa di masing-masing program studi. HIMPRO sebagai
jembatan penghubung antara mahasiswa dan lembaga berfungsi sebagai sarana mahasiswa untuk menyalurkan sumbang saran dan aspirasinya kepada pihak lembaga untuk mewujudkan kesejahteraan di lingkungan kampus. Kemanfaatan Himapro pun perlu ditonjolkan karena Himapro dibentuk bukan karena formalitas kampus, tetapi Himapro dibentuk agar dapat menyerap aspirasi serta dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakatnya. Dalam hal ini, mahasiswa. Perlu diketahui ketua Himapro dipilih oleh mahasiswa bukan dari rapat anggota, dan ini membuktikan bahwa mahasiswa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Himapro. Dalam bahasa Arab, kata amanah dapat diartikan sebagai titipan, kewajiban, ketenangan, kepercayaan, kejujuran, dan kesetiaan. Serta amanah juga dapat dipahami sebagai sikap mental yang di dalamnya terkandung unsur kepatuhan kepada hukum, tanggung jawab terhadap amal, kesetiaan kepada komitmen, dan keteguhan dalam memegang janji. Dalam perspektif agama Islam, amanah memiliki makna dan kandungan yang luas, di mana seluruh makna dan kandungan tersebut bermuara pada satu pengertian bahwa setiap orang meyakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai dan memudahkan setiap urusan yang diberikan kepadanya, serta setiap orang pula harus memahami dengan penuh keyakinan bahwa kelak ia akan dimintakan pertanggungjawaban atas urusan tersebut. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan keseharian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, bersosialisasi, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran masyarakat, organisasi, bangsa, dan negara antara lain dipengaruhi oleh pemimpinnya. Oleh karena itu, sejumlah pemikir tentang pemimpin dan kepemimpinan pun bermunculan dan kian berkembang. Islam telah meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Dan sejarah Islam pula telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Maka para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan dalam melantik ganti Rasul dalam memimpin umat Islam. Umat Islam tidak seharusnya dibiarkan begitu saja tanpa pemimpin. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, tiada Islam tanpa jamaah, tiada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa taat. Mengawali laporan ini, saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Masa Hikmat 2021-2022 berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Dekana, Kaprodi, beserta seluruh jajaran dosen Erdib UIK Bogor yang telah mempercayakan kami untuk memegang amanah ini, yang merupakan ladang ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Dan tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membimbing, dan membantu kami selama masa 1 tahun kami mengemban amanah ini. Bab 2. Personalia. Tepat pada tanggal 14 Mei 2023, kami di-backup dengan rincian formasi ketua dan wakil ketua sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Himpunan Esther Hadri Surya Cuma dengan NPM 19-0203-1292, dan Wakil Ketua Himpunan Masyarakat Putri Oktariani dengan NPM 19-11-03-1334. Kami dibayar dengan jumlah 16 orang pengurus yang menempati Biro Administrasi, Biro Keuangan, dan 4 divisi yang telah kami bentuk. Di antaranya, divisi yang pertama, Hubtek atau Hubungan Masyarakat Teknologi Pendidikan, yang diketuai oleh Syifa dan beranggotakan Salsa Delia dan Septia Renata. Divisi kedua ada Litbang, Literasi dan Pengembangan, yang diketuai oleh Raja Tirta Samudra, yang beranggotakan Devi dan Marsyanda Damayanti. Divisi ketiga ada Divisi Messi atau Media dan Kreasi, yang diketuai oleh Yunda Septiana Rizmar dan beranggotakan Alia Riani dan Tori Ibnu Anwar. Divisi yang keempat ada Divisi Religi, yang diketuai oleh Zaki Romdon dan yang beranggotakan Safa. Bab 3. Laporan pertanggungjawaban.
3.1 Program kerja terlaksana dan tidak terlaksana. Wewenang dan tanggung jawab. Pertama, Ketua Umum Himapro bertanggung jawab kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPR. 2. Sebagai penanggung jawab organisasi, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. 3. Sebagai leader, inovator, motivator, manajer, administrator, dan supervisor. 4. Sebagai pelaksana ADART serta program kerja. 5. Sebagai penata organisasi administrasi kekayaan organisasi. 6. Sebagai pelaksana pola koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi dengan pengurus. 7. Sebagai pelaksana pola koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi dengan Himapro PPI dan Penmas dan BEM maupun DPM. 8. Sebagai pelaksana pola koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi dengan organisasi maupun pihak lain yang berada di lingkungan kampus demi tercapainya visi dan misi Himapro TP. 3.2 yaitu program kerja. A. Program kerja pekanan. Yang pertama ada mengumpulkan seluruh pengurus himpunan Program Studi Teknologi Pendidikan FKIPWIKA Bogor untuk konsolidasi dan evaluasi setiap hari Selasa waktu jam 13.00 sampai dengan selesai. Lalu yang kedua ada mengevaluasi setiap program kerja yang diselenggarakan oleh tiap divisi. Harinya kondisional dengan waktu yang juga kondisional. Lalu yang kedua ada B, program kerja bulanan. Yang pertama ada program kerja rekapitulasi keuangan setiap divisi. Yang kedua ada menyusun dan mempersiapkan acara yang akan diselenggarakan. Yang ketiga ada mengevaluasi setiap acara yang telah diselenggarakan oleh setiap divisi. Lalu yang ketiga ada C, program kerja utama. Yang pertama ada Create On Volume 2 periode 2002. Deskripsi program. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbagai macam lomba, mulai dari lomba desain poster, fotografi, dan film pendek untuk mengembangkan kreativitas siswa-siswi SMA, MA, dan SMK sederajat di seluruh Indonesia. Tanggal rencana kegiatannya yaitu 23 Maret sampai 24 April 2022. Sasaran kegiatannya yaitu siswa atau siswi SMA, MA, SMK sederajat di seluruh Indonesia. Dengan total biaya Rp5.110.000. Lalu yang kedua ada program Alumni Visit Kampus. Dengan deskripsi program yaitu Alumni Visit Kampus merupakan kegiatan program yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan dalam rangka mempererat hubungan antara mahasiswa dengan alumni. Tanggal kegiatan rencananya yaitu 28 Januari 2023. Dengan sasaran kegiatan yaitu mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Indonesia Bogor. Dengan total biaya Rp1.040.000. D. Program tidak terrealisasi. Yang pertama ada program Create On Volume 2 periode 2022. Kendala yang terjadi saat kegiatan program Create On yaitu karena perubahan program yang akan dikolaborasikan oleh pihak BEM, ENSA, dan Hima Penmas dengan nama kegiatan Festival FK. Namun, kembali tidak terrealisasi karena kendala waktu dan pembatalan kegiatan kolaborasi dari pihak BEM, sehingga tidak terrealisasi karena Create On Volume 2 dikarenakan hal tersebut. Lalu yang kedua ada program Alumni Visit Kampus, dikarenakan waktu yang mendasar dengan LPJ. Lalu yang ketiga ada yang kelima ada inventaris E. Yang pertama ada ruang sekretariat Himapro TP dengan jumlah 1 keterangan baik. Lalu yang kedua ada lemari jumlah 1 dengan keterangan baik. Yang ketiga ada stempel Himapro TP yang dengan jumlah 1 keterangan baik. Ada kipas angin 1 dengan jumlah 1 dengan keterangan baik. Lalu yang kelima ada papan tulis jumlah 1 dengan keterangan baik. Lalu yang keenam ada alat pembersih jumlah 1 set dengan keterangan baik. Bab 4, evaluasi dan saran. Dalam berkhotimah mengemban amanah yang besar ini, barang kami sebagai manusia biasa pernah melakukan kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, disadari maupun tidak disadari. Adapun beberapa hal yang harus kami evaluasi dari beberapa kendala, yaitu yang pertama, masih belum mampu menjadi uswah hasanah yang baik bagi anggota dan mahasiswa.
Lalu yang kedua, kurangnya konsisten pengurus himpunan program studi teknologi pendidikan dalam menjalankan program kerja. Lalu yang ketiga, ada kurangnya koordinasi antar divisi himpunan mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Lalu yang keempat, ada kurangnya koordinasi dalam menjalankan setiap program kerja. Yang kelima, ada kurangnya inisiatif anggota untuk melaksanakan program kerja. Lalu yang keenam, masih sering menunda-nunda pekerjaan yang telah direncanakan. Lalu yang ketujuh, masih kurangnya rasa kekeluargaan dalam kerjasama antar divisi. Yang kedelapan, masih kurangnya kami dalam berkonsultasi dengan para dosen dan komisioner. Lalu yang kesembilan, ada kurangnya koordinasi antara himpunan program studi, BEM, dan DPR. Adapun syarat yang kami berikan untuk pengurus yang akan datang ialah yang pertama, mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, istiqomah, ikhlas lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, agar menjadi uswah hasanah yang baik bagi mahasiswa FKIP dan UIK Bogor. Lalu yang ketiga, agar lebih sering berkonsolidasi dengan dan bekerja sama antar divisi. Lalu yang keempat, mampu membimbing dan membantu meningkatkan skill seluruh anggota himpunan mahasiswa prodi teknologi pendidikan. Yang kelima, ada lebih bijak dan siap menampung seluruh aspirasi dan keluhan dari seluruh mahasiswa FKIP. Lalu yang keenam, untuk tidak mengikuti hal-hal negatif para pengurus himpunan mahasiswa pro teknologi pendidikan terdahulu. Lalu yang ketujuh, agar lebih sering berkonsultasi dan lebih dekat dengan para dosen maupun dekan. Lalu yang kedelapan, agar lebih sering mengadakan diskusi ataupun dialog interaktif terkait isu-isu yang ada di internal maupun di eksternal. Lalu yang ke-10, agar menjaga serta menambah inventaris himpunan program studi teknologi pendidikan. Yang ke-11, mencari link-link perlombaan nasional universitas. Lalu yang ke-12, ada menjaga silaturahmi ikatan mahasiswa teknologi pendidikan baik internal maupun eksternal. Lalu yang ke-13, ada membentuk wadah bagi para alumni teknologi pendidikan dan FKIP UIK Bogor. Bab 5, penutup. Demikianlah laporan pertanggungjawaban Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kabupaten Bogor masa khidmat 2021-2022. Ini kami bacakan. Menjadi suatu kewajiban bagi kami untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada Dekan FKIP UIK Bogor beserta dosen dan seluruh mahasiswa atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang timbul dari perkataan maupun perbuatan kami. Serta kami berterima kasih sebesar-besarnya karena dapat diberikan kesempatan emas untuk belajar berorganisasi dalam himpunan mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Suatu kehormatan bagi kami dapat diberikan kesempatan berorganisasi dalam memimpin himpunan mahasiswa program studi teknologi pendidikan di universitas yang kami cintai. Kami meyakini kurangnya masih banyak pada setiap bagian, namun patut diketahui ada beberapa peningkatan hal positif tentunya yang harus kita semua syukuri dan kedepannya ditingkatkan. Kemudian, kami ucapkan selamat bagi pemegang estafet baru kepengurusan himpunan program studi teknologi pendidikan UIK yang akan datang. Tetaplah semangat dan beristiqomahlah mewujudkan FKIP dan teknologi pendidikan khususnya juga UIK yang lebih baik, maju, terdepan, dan berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dari Biro Administrasi, kami pengurus organisasi himpunan mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan bagian Biro Administrasi masa amanah 2021 sampai 2002 dilantik oleh Dekan FKIP UIK dengan jumlah personil 2 orang, yakni saya sendiri Anissa Rasika Solia dan Fahimah Rahmi yang saat ini berhalangan hadir. Bagian Biro Administrasi bertanggung jawab atas yang pertama membantu kinerja Ketua Umum dalam membimbing, mengontrol dan mengawasi jalannya kepengurusan. Yang kedua, menggantikan Ketua Umum dalam memimpin rapat ketika Ketua Umum berhalangan hadir agar kebutuhan kepengurusan melalui rapat koordinasi dapat terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menggantikan Ketua Umum dalam memberikan sambutan pada acara-acara Hima Pro TP ketika Ketua Umum berhalangan hadir agar acara dapat berjalan lancar. Yang keempat, membuat undangan rapat koordinasi, rapat presidium, dan berbagai rapat yang terjadwal disesuaikan kebutuhan pengurusan. Yang
Yang kelima, menyiapkan segala berkas persiapan rapat seperti presensi rapat koordinasi, rapat presidium, kerangka presensi bidang dan departemen. Yang keenam, mencatat dan menginformasikan kembali hasil rapat kepada pengurus Hima Pro TP. Yang ketujuh, mendata surat masuk dari pihak luar yang dapat berupa undangan, pemberitahuan maupun permintaan seperti pendelegasian yang bersangkutan dengan anggota Hima Pro TP dan lembaga teknologi pendidikan. Yang ketujuh, membuat surat keluar kepada pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan pengurus serta menunjukkan keberhasilan program kerja yang akan dilaksanakan. Yang kesembilan, menjaga dan mencatat inventaris Hima Pro TP yang di dalamnya juga terdapat dari barang-barang kepanitiaan. Ke-10, membimbing, mengontrol, dan memantau kinerja sekretaris kepanitiaan di bawah Hima Pro TP. Yang terakhir, membantu ketua umum dalam mempersiapkan rapat akhir. Program kerja yang pertama, mengumpulkan seluruh pengurus Hima Pro FIUIK untuk konsolidasi dan evaluasi pada hari Selasa, waktu jam 13 sampai selesai. Yang kedua, mengevaluasi setiap program kerja yang diselenggarakan oleh setiap divisi. Yang ketiga, merekapitulasi surat masuk dan keluar selama masa jabatan. Yang keempat, merekapitulasi proposal masuk dan keluar. Yang kelima, melakukan rekap kehadiran anggota setiap rapat. Yang keenam, melakukan notulensi hasil rapat anggota. Yang ketujuh, menyimpan dan mengelola inventaris yang dimiliki oleh Hima Pro TP. Yang kedelapan, membimbing, mengontrol, dan memantau kinerja sekretaris kepanitiaan di bawah Hima Pro TP. Inventaris yang pertama, ruang sekretariat bersama Hima Pro, satu ruangan. Yang kedua, lemari 1. Yang ketiga, stempel Hima Pro TP 1. Yang keempat, kipas angin 1. Yang kelima, papan tulis 1 dan alat tulis. Rekapitulasi surat masuk bisa dilihat di laporannya, terdapat 30 surat masuk. Kemudian surat keluar. Yang pertama, surat permohonan SK tanggal keluar 24 Januari 2022. Yang kedua, surat permohonan bantuan dana tanggal keluar 18 Desember 2021. Yang ketiga, surat permohonan izin kepada DPD KMPI Kota Bogor tanggal keluar 21 Desember 2021. Dan surat permohonan izin kepada Ketua UKM Polri WK Bogor tanggal keluar 23 Desember 2021. Yang keempat, surat undangan pengenalan Hima Pro TP tanggal keluar 21 Desember 2021. Yang kelima, surat rekomendasi tanggal keluar 24 Desember 2021. Yang keenam, surat pengunduran diri tanggal keluar 13 Januari 2022. Yang ketujuh, surat permohonan bantuan dana ICT volume 1 2022 tanggal keluar 13 Februari 2022. Yang kedelapan, surat undangan ICT volume 1 tanggal keluar 13 Februari 2022. Yang kesembilan, surat permohonan bantuan dana pelatihan CMS Podcast dan pengoperasian Crazy tanggal keluar 16 Maret 2022. Yang ke-10, surat permohonan izin Sapras pelatihan CMS Podcast dan pengoperasian Crazy tanggal keluar 16 Maret 2022. Yang ke-11, surat permohonan dana Dekan Trade On volume 2 tanggal keluar 22 Maret 2022. Yang ke-12, sertifikat pelatihan semester 6 teknologi pendidikan tanggal keluar 10 Mei 2022. Yang ke-13, surat permohonan dana teknologi pendidikan mengaji tanggal keluar 22 Juni 2022. Yang ke-14, surat permohonan izin Sapras TP mengaji tanggal keluar 22 Juni 2022. Yang ke-15, surat permohonan izin orang tua tanggal keluar 30 September 2022. Yang ke-16, surat permohonan dana ICT volume 2 tanggal keluar 30 September 2022. 17, surat peminjaman alat ICT volume 2 tanggal keluar 11 Oktober 2022. 18, surat undangan ICT volume 2 tanggal keluar 8 Oktober 2022. 19, surat permohonan izin Sapras TP mengaji volume 2 keluar tanggal keluar 27 Desember 2022. 20, surat permohonan bantuan dana alumni visit kampus tanggal keluar 9 Januari 2023. 21, surat permohonan bantuan dana laporan pertanggungjawaban tanggal keluar 9 Januari 2023.
Kedua, surat keterangan aktif organisasi tanggal keluar 29 Januari 2023. 23, surat permohonan izin Sapras LPJ tanggal keluar 30 Januari 2023. 24, undangan LPJ tanggal keluar 30 Januari 2023. Rekapitulasi proposal. Proposal keluar yang pertama, proposal permohonan dana NCT Volume 1 tanggal keluar 13 Februari 2022, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Yang kedua, proposal permohonan dana pelatihan pembuatan CMS WordPress dan pelatihan pengoperasian Prezi tanggal keluar 18 Maret 2022, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Yang ketiga, proposal permohonan dana Create On Volume 2 tanggal keluar 22 Maret 2022, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Yang keempat, proposal permohonan dana teknologi pendidikan mengaji Kaisar Kajian Islam Remaja tanggal keluar 22 Juni 2022, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Yang kelima, proposal permohonan dana ICT Volume 2 tanggal keluar 30 September 2022, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Yang keenam, proposal permohonan dana alumni visit kampus tanggal keluar 9 Januari 2023, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Yang ketujuh, proposal permohonan dana laporan pertanggungjawaban tanggal keluar 9 Januari 2023, tujuan Hotel Dekan 3 FKIP UIK Bogor. Evaluasi dan saran. Dalam berkhidmat mengemban amanah yang besar ini, sudah barang tentu kami sebagai manusia biasa pernah melakukan kesilapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, disadari maupun yang tidak disadari. Adapun beberapa hal yang harus kami evaluasi dari beberapa kendala, yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi antara Biro Administrasi Umum dengan bidang dan divisi terkait. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara Biro Administrasi Umum dengan sekretaris panitia maupun kesekretariatan panitia. Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami bacakan, maka sebelum masa hikmah ini berakhir, ada baiknya apabila bersama-sama kita kembali mengingat peristiwa yang telah lampau, serta mengambil hal-hal positif dan menjadikannya pelajaran yang sekiranya dapat menjadikan bekal bagi kita di masa depan dan menjauhkan diri dari hal negatif. Maka bersamaan dengan ini kami menyatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Dekana FKIP UIK Bogor, jajaran Kepala Jurusan FKIP UIK Bogor, dosen-dosen FKIP UIK Bogor atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada kami, serta juga bahkan memberikan ucapan maaf karena terkadang lisan ini tak terkendali bila berkata, jiwa ini terkadang personal bila bertindak, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan manusia tidak lebih hanyalah tempat kesalahan dan dosa. Kemudian kami ucapkan semangat berjuang kepada pengurus himpunan mahasiswa teknologi pendidikan FKIP UIK Bogor selanjutnya yang akan mengemban amanah dalam berorganisasi. Tetaplah semangat dan istiqomah untuk meniti perjuangan meninggikan harkat dan martabat FKIP UIK Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biro Keuangan Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Masa Hikmah 2021-2022. Saya pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan bagian bendahara masa aktif 2021-2022 dilantik oleh Dekan FKIP UIK dengan jumlah 1 personil, yaitu saya sendiri yang berada dengan MPN 191102030003. Bendahara bertanggung jawab atas yang pertama, mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran biaya yang diperlukan. Yang kedua, mengatur keuangan organisasi yang efektif dan produktif. Yang ketiga, mempersiapkan dan menyusun anggaran, penerimaan, dan pengeluaran keuangan organisasi. Yang keempat, menginventarisir sumber dana yang terdapat di lingkungan organisasi. Program kerja harian. Pertama, menyusun rencana anggaran kerja 1 tahun 1 kali. Yang kedua, pembukuan laporan pemasukan dana dan laporan pengeluaran dana yang dilakukan selama kepengurusan Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan tahun 2022-2023. Dana pemasukan dan pengeluaran kas 50 PP. Total pemasukan 1.184.000. Total pengeluaran sejumlah 1.182.750. Sisa dana kas 5 1.250. Yang kedua, dana pemasukan dan pengeluaran kegiatan per divisi. Yang pertama, divisi Humtek
Hubungan Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Program kerja yang pertama yaitu AST volume 1. Pemasukan dari dana UPM sebesar 500.000. Pengeluaran sebesar 500.000, sisa saldo 0 rupiah. Program kerja yang kedua, AST volume 2, pemasukan dana UPM sejumlah 2 juta rupiah dan registrasi peserta sejumlah 2.200.000 rupiah. Total pengeluaran sebesar 4.190.000 rupiah, sisa saldo 10.000 rupiah. Divisi Penelitian dan Pengembangan. Program kerja pelatihan CMS WordPress dan pelatihan pengoperasian Prezi. Pemasukan dana UPM sebesar 400.000, pengeluaran sejumlah 400.000, sisa saldo 0 rupiah. Selanjutnya Divisi Media dan Kreasi. Program kerja pembuatan ID card. Pemasukan dana Kasima sejumlah 126.750, pengeluaran sejumlah 126.750. Sisa saldo 0 rupiah. Program kerja yang kedua, MADI. Sumber dana Kasima sejumlah 20.000 rupiah, pengeluaran sejumlah 20.000 rupiah, sisa saldo 0 rupiah. Divisi Religi. Program kerja berbagi takjil. Pemasukan sumber dana Kasima, pengeluaran sejumlah pemasukan 160.000 rupiah, pengeluaran 160.000 rupiah, sisa saldo 0 rupiah. Dua, kegiatan TP mengaji. Pemasukan dana UPM sebesar 800.000 rupiah, pengeluaran sebesar 600.000 rupiah, sisa saldo sejumlah 200.000 rupiah. Kesimpulan laporan keuangan kegiatan per divisi masa hikmah 2021-2022. Mohon maaf, ini ada kesalahan di LPD-nya. Subtotal pemasukan yaitu sejumlah 6.206.750 yang terdiri dari uang UPM sejumlah 3.700.000 dan dana lain sejumlah 2.506.000. Subtotal pengeluaran yang pertama divisi Humas 4.690.000, divisi Litbang 400.000, divisi Media dan Kreasi 146.750 rupiah, divisi Religi sebesar 760.000. Total keseluruhan pengeluaran per divisi adalah 5.996.000. Subtotal sisa saldo sejumlah 50.750. Evaluasi Biro Keuangan. Alhamdulillah, berakhir di sini masa bakti kami selaku pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Teknologi Bogor, bagian bendahara. Saya menyadari bahwasannya saya selaku pengurus masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam mengemban amanah ini. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan saya dalam ilmu pendataan keuangan. Yang kedua, kurangnya ketatan dalam hal pendataan nota transaksi. Yang ketiga, kurangnya konsisten kami dalam menjalankan amanah ini. Adapun saran saya untuk mengurus di masa bakti yang akan datang adalah yang pertama, melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan, sadar dan paham akan pentingnya menjalankan amanah, meningkatkan profesionalitas dalam hal mengurus keuangan, menggunakan program komputer penghitungan keuangan tabungan yang lebih maju dan lebih modern sehingga memudahkan dalam perhitungan dan lebih terjamin dalam kepastian data. Yang kelima, agar mempercepat kerjasama dan lebih banyak berkonsultasi dengan pembimbing. Yang keenam, agar lebih amanah dan dalam mengembang tugas. Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini saya bacakan. Maka sebelum masa ini berakhir, ada baiknya apabila bersama-sama kita kembali mengingat peristiwa yang telah lampau serta mengambil hal-hal positif dan menjadikan pembelajaran yang sekiranya menjadi bekal bagi kita di masa depan dan dijauhi dari hal negatif. Saya ucapkan selamat berjuang kepada pengurus Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan FKIP UIK Bogor selanjutnya yang akan mengemban amanah dalam berorganisasi. Tetaplah semangat dan istiqomah untuk meniti perjuangan meningkatkan harkat dan martabat FKIP UIK Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua, Wakil, Sekretaris dan Bendahara yang telah menyampaikan APD-nya. Selanjutnya yaitu LPD yang akan disampaikan oleh Divisi Humas Hubungan Masyarakat Teknologi Pendidikan atau HUMTEK.
pada divisi teknik keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi Humtek atau Humas Masyarakat Teknologi Pendidikan Masa Hikmah 2021-2022. A. Peranan divisi. Peran divisi Humtek ini sebagai jembatannya mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mengalami permasalahan dalam hal perkuliahan di teknologi pendidikan. B. Koordinator divisi. Kepala divisi saya sendiri, Siva Mariatik, dan ada anggota saya bernama Septi Renata dan Salsa dari Supri Ani. C. Program kerja divisi. Yang pertama ada makrab. Tanggal rencana pelaksanaan itu tanggal 26 Februari dan 15 Oktober sampai 16 Oktober 2022. Sasarannya untuk mahasiswa dan mahasiswi teknologi pendidikan semester 1 dan 3, keterangannya terlaksana. Lalu yang kedua menjadi wadah aspirasi, waktunya tidak terjadwal, sasarannya untuk seluruh mahasiswa atau mahasiswi teknologi pendidikan, keterangannya terlaksana. Lalu yang ketiga ada visit kelas. Visit kelas ini dilaksanakan untuk mendatangi setiap kelas untuk bersosialisasi serta menanyakan mengenai keluhan selama di kelas. Tanggal terlaksana 9 Oktober. Sasarannya mahasiswa dan mahasiswi teknologi pendidikan semester 1, 3, dan 5. Keterangan terlaksana. D. Tanggal penting. Tanggal terlaksananya kegiatan. Yang pertama, tanggal 26 Februari dan 15 Oktober sampai 16 Oktober 2022. Nama kegiatan maka yang pertama ECT Pol 1 dan yang kedua ECT Pol 2. Lalu yang kedua, selama kepengurusan berlangsung menjadi wadah aspirasi mahasiswa teknologi pendidikan Kota Bogor. Lalu yang ketiga tanggal 9 Oktober 2022, nama kegiatan visit kelas. Selanjutnya yaitu program realisasi. Nama program yang pertama itu Makran ICT Pol 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari secara online. Pencapaian program yaitu para mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan ini dapat meningkatkan dan memperluas silaturahmi antar mahasiswa teknologi pendidikan dan alumni mahasiswa teknologi pendidikan. Makran yang kedua yaitu ICT Pol 2 yang dilaksanakan pada 15 Oktober sampai 16 Oktober 2022 di Villa Carabewa. Pencapaian program yaitu Makran dilangsungkan dengan menampilkan pertunjukan istimewa dalam balutan sempurna pada malam keakraban. Kegiatan akrab tersebut dipersiapkan sangat matang oleh panitia sehingga acara berlangsung sukses dan meriah selama malam keakraban dan kegiatan outdoor pada siang hari. Yang kedua yaitu menjadi wadah aspirasi via WA, grup atau Snapchat. Tanggal dan tempat pelaksanaan ini dilaksanakan selama kepengurusan berlangsung. Pencapaian program dapat mengetahui keluhan yang ada pada mahasiswa atau mahasiswi teknologi pendidikan, dapat membantu mahasiswa-mahasiswi yang sedang ada permasalahan. Selanjutnya, program tidak terrealisasikan di divisi program ini yaitu Family Gathering. Namun, kegiatan ini diganti dengan acara makrab ICT Pol 2. Semoga di kepengurusan berikutnya dapat terlaksana dan acara-acara berikutnya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat. Selama kepengurusan kami berlangsung, kami memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dan diperbaiki agar untuk di masa kepengurusan yang akan datang
jauh lebih baik dari apa yang telah kami laksanakan. Adapun beberapa evaluasi dari divisi HUMTE kami adalah kurang aktif dan belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab divisi kami. Demikianlah laporan pertanggungjawab ini kami buat. Oleh karena itu, sebelum masa hikmat ini berakhir, ada baiknya jika kita bersama-sama kembali mengingat peristiwa yang telah lampau, serta mengambil hal-hal positif yang dijadikan pelajaran dan sekiranya dapat dijadikan bekal bagi kita di masa depan. Dan menjauhkan diri dari hal negatif. Bersama dengan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Dekanan FKIP UIK Bogor dan jajaran Kepala Jurusan FKIP UIK Bogor, dosen-dosen FKIP UIK Bogor atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada kami, serta ucapan maaf karena terkadang lisan ini tidak terkendali jiwa berkata. Jiwa ini terkadang tak senonoh jika bertindak karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kemudian kami ucapkan selamat berjuang kepada kepengurusan Himpunan Teknologi Pendidikan FKIP UIK Bogor yang selanjutnya akan mengemban amanah dalam berorganisasi. Tetaplah semangat dan istiqomah untuk meniti perjuangan peningkatan harkat dan martabat FKIP UIK Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada divisi HUMTE yang sudah memaparkan topik ini. Selanjutnya yaitu divisi Litbang. Itu saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pendidikan Divisi Litbang masa aktif 2021-2022 dilantik oleh Dekan FKIP UIK dengan jumlah personil 3 orang, yakni Kabit Litbang saya sendiri Raja Cipta Samudra, anggota divisi Marsanda Damayanti dan Demiana Maulidia Gusnadi. Adapun keterangan divisi Litbang, divisi Litbang adalah divisi yang ada di Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Divisi ini bergerak di bidang akademik, yaitu pengembangan kompetensi mahasiswa TPUIK, berperan di bidang akademik yaitu mengembangkan kemampuan dan penalaran jurusan teknologi pendidikan agar terciptanya lingkungan akademik yang kompeten dan dinamis. Adapun program kerja divisi yang pertama, pelatihan CMS WordPress. Kegiatan ini merupakan proses pelatihan pembuatan website dengan CMS WordPress kepada mahasiswa. Adapun tanggal perencanaannya yaitu 1 tahun sekali dan sasarannya mahasiswa semester 4 dan 1 teknologi pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Untuk program yang kedua adalah pelatihan pengoperasian Prezi. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat media belajar dengan aplikasi Prezi. Dilakukan 1 tahun sekali dengan sasaran mahasiswa semester 1 semester 3 teknologi pendidikan. Lalu tanggal pastinya, program yang pertama dilakukan pada tanggal 22 Maret 2022, yaitu pelatihan CMS WordPress. Lalu yang kedua 16 April 2022, yaitu pelatihan pengoperasian Prezi. Untuk program tidak terrealisasi tidak ada. Lalu evaluasinya, selama masa kepengurusan kami berlangsung, kami memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dan diperbaiki agar untuk di masa kepengurusan yang akan datang jauh lebih baik dari apa yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa evaluasi dari divisi Litbang adalah kami merasa belum maksimal dalam menyampaikan materi secara keseluruhan dan perlu adanya evaluasi yang perlu ditingkatkan. Oke, ucapan maaf dan terima kasih. Demikianlah laporan ini kami buat. Oleh karena masa hikmat ini berakhir, ada baiknya jika kita bersama-sama peristiwa yang telah lampau serta dapat mengambil hal-hal menjadikannya pelajaran yang sekiranya dapat dijadikan bekal bagi kita di masa depan dan menjauhkan diri dari hal negatif
dapat menghindarkan dari bersamaan dengan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Dekanan FKIP Wika Bogor, jajaran kepala dosen FKIP Wika Bogor, dosen-dosen FKIP Wika Bogor atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada kami, serta tidak bahkan ucapan maaf terkadang besar kendali bila berkata. Jiwa ini terkadang tak senang tidak karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kemudian kami ucapkan selamat berjuang kepada pengurus himpunan mahasiswa teknologi pendidikan FKIP Wika Bogor selanjutnya yang akan mengemban amanah dalam berorganisasi. Tetaplah semangat dan istiqomah untuk meniti perjuangan meninggikan harkat dan martabat FKIP Wika Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada divisi Litbang yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu divisi Messi. Untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Media dan Kreasi akan membacakan laporan program kerja pada masa jabatan 2021-2022. Yang pertama, peranan divisi kami yaitu Messi bergerak pada bidang pengembangan kreativitas dan bakat mahasiswa. Selain itu, penyampaian literasi melalui media. Messi sebagai wadah eksperimen kreativitas mahasiswa TP di mana mendukung mahasiswa tahap dalam akademik dan non-akademik. Selanjutnya, koordinator divisi. Yang pertama, kepala divisi ada Kayunda Septriana Ismar, namun pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir. Selanjutnya, anggota ada Tauhid Ibnu Anwar dan saya sendiri, Alia Riani. Adapun program kerja divisi kami ada 5. Yang pertama ada membuat etikat. Jadi membuat etikat ini digunakan dalam setiap kegiatan. Tanggal rencana pelaksanaan 27 Februari 2022. Sasarannya seluruh anggota Himapro TP. Yang kedua, desain peringatan hari besar, ucapan dan lainnya. Membuat desain yang berisikan hari-hari besar, berbagai ucapan selamat, jalan sukawah dan lain-lain. Untuk dipublikasikan ke khalayak umum, khususnya mahasiswa TP di media sosial HIMA. Tanggal rencana pelaksanaan menyesuaikan sasaran seluruh pengguna media sosial. Selanjutnya yang ketiga ada MADI, mengelola MADI offline yang berisikan penyampaian literasi, informasi hari besar, ucapan, perintah dan karya. 1 bulan sekali dan sasarannya mahasiswa. Selanjutnya yang keempat ada interaksi media sosial seperti konsultasi masalah seputar akademik, hiburan, dan lain-lain di Instagram Himapro TP. Sasarannya seluruh pengguna media sosial. Selanjutnya yang kelima ada desain, publikasi dan video dokumentasi kegiatan Himapro TP. Membuat desain poster kegiatan, mempublikasikan dan mendokumentasikannya dalam bentuk video. Sasarannya seluruh pengguna media sosial. Selanjutnya program yang pertama ada IDCAP. Tanggal pelaksanaan 27 Februari 2022 pencapaian program sebagai identitas Himapro TP. Yang kedua, desain peringatan hari besar, ucapan-ucapan dan lain-lain. Tanggal pelaksanaan menyesuaikan pencapaian program, terus membagikan hari besar dan memberikan update info ke khalayak umum khususnya mahasiswa TP. Yang ketiga, MADI. Tanggal pelaksanaan 31 Oktober dan 19 Desember. Pencapaian program sebagai caranya informasi, media hiburan, penyaluran, bakat menulis dan desain mahasiswa TP. Yang keempat ada interaksi media sosial. Tanggal pelaksanaan menyesuaikan
Pencapaian program membuat Instagram Pro TP lebih aktif dan interaktif, khususnya untuk mahasiswa TP, dan sebagai sarana konsultasi mahasiswa TP. Yang kelima, desain publikasi dan video dokumentasi kegiatan Pro TP. Tempat sahabat pelaksanaan masyarakat pencapaian memberikan informasi terkait kegiatan Pro TP kepada guru. Selanjutnya program tidak terrealisasi tidak ada. Yang selanjutnya evaluasi divisi. Selama masa kepengurusan kami berlangsung, kami memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dan diperbaiki agar untuk di masa kepengurusan yang akan datang jauh lebih baik dari apa yang telah kami laksanakan. Adapun beberapa evaluasi dari divisi ini adalah: 1. Kami merasa belum maksimal dalam pelaksanaan program terutama pengelolaan money dan perlu adanya evaluasi yang ditingkatkan. Yang kedua, hambatan terbesar yang kami rasakan adalah kurangnya anggota divisi yang sebelumnya berjumlah 3 orang anggota dan 1 ketua menjadi hanya 2 anggota. Selanjutnya, ucapan maaf dan terima kasih. Demikianlah laporan pertanggungjawaban kami buat. Oleh karena itu, sebelum masa dimulai terakhir, ada baiknya jika kita bersama-sama kembali mengingat peristiwa yang telah lampau serta dapat mengambil hal-hal positif dan menjadikannya pelajaran yang sekiranya dapat dijadikan bekal bagi kita yang masa depan dan menjauhkan diri dari sifat negatif sehingga dapat menghindarkan kita dari rasa negatif. Demikianlah PJ dari Desi. Saya kembalikan ke Terima kasih kepada divisi rohani. Terima kasih kepada divisi media yang sudah mengangkat strateginya. Selanjutnya yaitu divisi identity. Untuk itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Divisi Strategi masa depan 2021 sampai 2022. Dalam peranan divisi strategi atau keagamaan adalah divisi yang akan di mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Teknologi Bogor yang berperan dalam menetapkan dan mengembangkan pemahaman Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta mampu menjalankan ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Teknologi Bogor, sehingga mampu membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia. Koordinator divisi, kepala divisi saya sendiri, Jesse Rasul, anggota Sampah Aula. Program kerja divisi yang pertama yaitu bagi-bagi takjil dan buka bersama. Dalam kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi takjil kepada orang-orang yang jalanan dan bukan bersama. Tanggal pelaksanaan tanggal 24 April 2022. Saran dan masyarakat di lingkungan kampus di sekitar kampus. Yang kedua yaitu bakti sosial. Kegiatan ini merupakan bagian kepada yang dibutuhkan. Bakti sosial pada tanggal 18 Juni 2022 dan masyarakat yang sasaran kita yaitu masyarakat di kampung Tanah Badak, Tanah Sereal. Yang ketiga yaitu TP mengaji. Kegiatan ini adalah kegiatan yang kajian remaja spesial yang dikhususkan untuk mahasiswa teknologi pendidikan semester 2, 4, dan 6 yang dituntut agar mahasiswa TP dapat memahami dan akan ilmu agama. Kegiatan ini berlangsung setiap 3 bulan sekali. Kegiatan pada tanggal 24 Juni 2022, 17
September 2022, 17 Desember 2022. Sasarannya itu seluruh mahasiswa teknologi pendidikan. Yang keempat yaitu program ini bekerja adalah program yang dimana setiap pekan itu akan ada konten untuk motivasi seluruh mahasiswa. Setiap pekan dimulai pada tanggal 22 Juli 2022. Sasarannya itu yaitu seluruh mahasiswa teknologi pendidikan. Selanjutnya yaitu tanggal penting atau tanggal pelaksanaan kegiatan. Yang pertama tanggal 24 April 2022, yakni kegiatan berbagi takjil dan buka bersama. Yang kedua yakni 11 Juni 2022, kegiatan bakti sosial. Yang ketiga 24 Juni 2022 dan 3 Januari 2023 dengan kegiatan TPMWB. Adapun program yang terrealisasi yakni yang pertama berbagi takjil dan buka bersama. Tanggal dan tempat pelaksanaan yakni 24 April 2022 di Jalan Kiai Haji Sultan Iskandar, Gedung Padang Bogor. Pencapaian program kegiatan ini terlaksana dengan baik. Yang kedua, yakni program bakti sosial. Tanggal dan tempat pelaksanaan yakni 11 Juni 2022 di Kampung Gedung Padang Sentral atau belakang Bogor Palem Hotel. Pencapaian program kegiatan ini terlaksana dengan baik yang dilaksanakan berkolaborasi dengan UPM, BEM dan Hima FK Kuliah Bogor. Yang ketiga yakni program TPMWB. Tanggal dan tempat pelaksanaan 24 Juni 2022 dan 3 Januari 2023 di ruang RS Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pencapaian program kegiatan ini seharusnya dilaksanakan dalam 3 pertemuan. Namun karena ada beberapa kendala, kegiatan ini hanya terlaksana 2 pertemuan dan terlaksana dengan baik. Adapun program yang tidak terrealisasi yakni One Week One Vote. Kendalanya kurangnya persiapan materi yang maksimal dan evaluasi dan cara mungkin ditingkatkan dalam persiapan. Evaluasi dari kami selama masa kepengurusan kami berlangsung, kami memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dan diperbaiki agar untuk di masa kepengurusan yang akan datang jauh lebih baik dari apa yang telah kami laksanakan. Adapun beberapa evaluasi dari divisi religi adalah kami merasa belum maksimal dalam melaksanakan program kerja secara keseluruhan dan perlu adanya persiapan yang maksimal serta evaluasi yang perlu dilakukan. Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami buat. Oleh karena itu, sebelum masa khidmat ini berakhir, ada baiknya jika kita bersama-sama kembali mengingat peristiwa yang telah lampau serta dapat mengambil hal-hal positif dan menjadikannya pelajaran yang sekiranya dapat dijadikan bekal bagi kita di masa depan dan menjauhkan diri dari hal negatif sehingga dapat menghindarkan kita dari azab yang berikut. Bersamaan dengan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Dekanat FK Kuliah Bogor, jajaran Kepala Jurusan FK Kuliah Bogor, dosen-dosen FK Kuliah Bogor atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada kami, serta jutaan bahkan miliaran. Ucapan maaf terkadang lisan ini tak terkendali bila berkata, jiwa ini terkadang tak senonoh jika bertindak karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kemudian kami ucapkan selamat berjuang kepada pengurus himpunan mahasiswa teknologi pendidikan FK Kuliah Bogor selanjutnya yang akan mengemban amanah dalam berorganisasi. Tetaplah semangat dan istiqomah untuk meniti perjuangan pendidikan rakyat dan martabat FK Kuliah Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada divisi religi yang telah membacakan APD-nya. Selanjutnya sesi evaluasi. Untuk itu kepada PPH dan ketua divisi dipersilakan lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada teman-teman mahasiswa DP, silakan untuk memberikan evaluasi dan proyeksi untuk pengurusan yang akan datang. Maka mau kepada kalian semua kan APJ-nya. Nah, maka dievaluasi apabila ada yang perlu dievaluasi dan memberikan masukan dan proyeksi untuk kepengurusan yang akan datang nanti. Ya, ada nggak teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmawati. Saya dari perwakilan mahasiswa teknologi pendidikan semester 3. Dan terima kasih kepada Abang Teteh yang telah memberikan sedikit waktu saya untuk berbicara dan mengevaluasi. Ya, dan tidak bukan evaluasi ini untuk kebaikan di masa yang akan datang. Saya ingat ada seorang pernah berkata, seorang pemimpin yang baik ialah seorang pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat. Dan seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang bisa menciptakan regenerasi yang baru yang baik untuk di masa depan. Dan pada hari ini Abang dan Teteh telah melakukan hal tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama 1 tahun menjabat dan mengurus di IPA Pro PP ini. Mudah-mudahan segala yang telah dilakukan, segala yang telah dilaksanakan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa bentuk keluhan dari kami, khususnya saya perwakilan. Di antara keluhan yang telah kami rasakan selama Abang ini menjabat 1 tahun itu, mungkin tadi telah banyak disampaikan pada evaluasi dan saran, dan ada salah satu yang memang menjadi keluhan dari kami. Pertama, kami itu merasa semester 3 itu kurangnya koordinasi ataupun kurangnya pendekatan terhadap semester kami, sehingga dari pendekatan tersebut kami tidak semua mengenal siapa pengurus yang ada di HIMA tersebut. Bahkan kami pun tidak mengenal siapa cutting kita ataupun kakak kelas kita di HIMA PPI ini. Mungkin hanya sebagian saja yang saya kenal. Teman-teman yang lain banyak merasakan bahwasanya dia tidak mengenal angkatan yang atas ataupun pengurus ini karena koordinasi ataupun pendekatan yang menurut saya kurang. Misal ada pendekatan ataupun baiklah istilahnya diberikan wadah untuk berekspresi sama angkatan itu, mungkin dari teman-teman itu saling mengenal. Ketika saling mengenal tersebut, dia pun mudah untuk meminta bantuan pada abang PTN-nya ataupun meminta saran dan sebagainya, bagaimana perjalanan kuliah dari awal masuk sampai sekarang. Begitu dari keluhan dari teman-teman kami, itu salah satunya. Kemudian juga saya berharap di samping abang PT telah lengser dari kepengurusan ini, saya berharap walaupun tidak secara struktural tapi secara kultural, saya telah mengerti, saya tidak melepas kami sebagai semester 3 atas bimbingannya ataupun atas bantuannya dan sebagainya. Karena bagaimanapun
kami selaku semester 3 itu membutuhkan bantuan Abang Teteh pada perkuliahan nanti, sehingga kami pun bisa mencapai apa yang kami inginkan dan apa yang kami cita-citakan. Kemudian kami berharap untuk kepengurusan yang akan datang, siapapun ketuanya, siapapun pemimpinnya, karena tujuan kita itu sesuai dengan dari kata himam tersebut, himpunan menghimpun, menjalin hubungan sama lain, menjalin hubungan sama angkatan, agar angkatan tersebut terjadi secara harmonis dan angkatan tersebut bisa menjalin secara kebersamaan. Apalagi dalam temanya itu melangkah bersama membuat perubahan. Artinya melangkah bersama ini dalam kutip tidak hanya kepengurusan saja, tetapi di samping itu anggota pun perlu dikaitkan dan anggota pun perlu diikutsertakan agar memberikan perubahannya itu lebih baik, memberikan perubahannya itu bisa tercapai, sehingga apa yang kita ciptakan oleh Prodi juga, oleh teman-teman semua itu bisa terrealisasikan dan bisa tercapai. Mungkin itu saja pandangan dari saya mengenai evaluasi. Ini itu yang terpenting dari kami itu adalah membangun kebersamaan, tidak memandang siapakah kamu dan siapa mereka, tapi kita itu bersama, kita itu sampai satu teknologi pendidikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Al-Bikari, perwakilan dari TT 2022. Sini saya ucapkan terima kasih kepada Abang dan TT atas bimbingannya selama satu semester ini. Untuk evaluasinya ya seperti yang dikatakan oleh Bang Paul, bagian dari kami juga belum terlalu banyak mengenal dari kepengurusan dari Abang dan TT Hima yang tahun ini. Tapi terima kasih untuk satu semester ini telah membimbing kami, telah membantu kami selama ini. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan semoga untuk hikmah yang akan datang bisa melanjutkan atau bahkan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Hima Pro TP Angkatan 2021-2022 yang telah melaksanakan kewajibannya serta memenuhi hak kita gitu sebagai anggota dari himpunan. Kemudian dalam suatu organisasi pasti ada titik kelebihan dan juga titik kekurangannya. Untuk itu yang saya harapkan untuk kedepannya di Hima Pro TP selanjutnya adanya sinergitas
ataupun kerjasama di antara beberapa sektor, khususnya kepada prodi ataupun prodi FTP sendiri gitu. Dan umumnya pada seluruh mahasiswa-mahasiswi dari program studi teknologi pendidikan dari semester 1 sampai semester akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mengevaluasi di dalam sistem kinerja himpunan tahun 2021-2022. Cuma mengevaluasi dari emosional terhadap himpunan terhadap mahasiswa karena beberapa kali saya mengikuti acara di situ yang peserta hanya sedikit yang datang dan pesertanya itu lagi. Dan tolong untuk pengurus himpunan yang kedepannya lebih maju lagi, tolong itu diperhatikan untuk masalah peserta yang akan mengikuti perencanaan yang himpunan akan berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu kurang lebih saya simpulkan dari evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa sebagai mahasiswa terkait masalah komunikasi dan hubungan antara himpunan dengan mahasiswa di kelas-kelas yang ada di bawah di semester 3 atau di semester 1-nya. Maka ini menjadi bahan evaluasi dan juga bahan proyeksi ke depannya buat pengurus yang akan nanti melangkah setelah ini untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan dari pengurusan saat ini. Memang dari setiap pengurusan atau segala macam bentuk organisasi pasti banyak kekurangan dan juga kita nggak bisa mendiskreditkan kekurangan itu. Kita juga bisa melihat kelebihan dari masing-masing bagian atau dari himpunan ini gitu. Karena nggak ada manusia yang sempurna di mata manusia dan nggak ada juga manusia yang bisa melakukan segala hal karena setiap manusia memiliki kebatasan dan kemampuannya. Enggak, boleh kalau mau ditanggapi silakan. Dari evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa teknologi kalian yang telah memberikan saran, masukan, dan evaluasi atas keputusan kami. Di sini kami ingin menanggapi beberapa hal mengenai kurang aktifnya himpunan kepada mahasiswa teknologi pendidikan. Kami juga berharap kepada teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan sekalian, jadi bukan cuma himpunan yang harus selalu aktif, kita butuh bantuan kalian juga untuk membantu himpunan ini aktif. Jadi ketika himpunan punya kegiatan yang dibentuk oleh himpunan ini, ayo teman-teman sama-sama untuk mengikuti kegiatan tersebut. Karena selama ini yang saya rasakan keputusan kami hanya beberapa gitu, kayak yang excited ataupun yang mengikuti kegiatan yang kami lakukan. Kan contohnya seperti pelatihan atau kegiatan apapun yang datang hanya bisa dihitung, tidak sampai mungkin satu kelas ataupun beberapa yang kami harapkan gitu. Jadi saya pengen teman-teman mahasiswa juga berkontribusi gitu. Jadi ketika himpunan melaksanakan suatu kegiatan, mohon kasih pada juga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari divisi religi ya, menanggapi tentang kritikan atau saran dan evaluasi untuk kepengurusan kami yang ada di sini. Abang-abang PT ini yang emang dari semesteran bawah sampai atas gitu, maksudnya dia memantau, dia merealisasikan sesuatu kegiatan yang dimana itu menunjang mahasiswa, khususnya mahasiswa teknologi pendidikan. Kebanyakan evaluasi tersebut itu lebih menunjukkan dari sudut komunikasi. Emang perlu kita merekatkan atau meredamkan dalam komunikasi kita, dalam kebersamaan kita, dalam kekeluargaan kita. Karena ketika kita udah memiliki kekeluargaan yang erat, apapun kegiatan yang ada di teknologi pendidikan, baik itu dari IMA, baik itu dari kiri kanan dan kaprodi, kami selalu mahasiswa teknologi pendidikan pasti akan hadir, pasti akan menyumbang suatu pemikiran atau gagasan yang lain. Dan mungkin ada satu keganjalan saya selaku kepengurusan gitu, bahwa tidak ada keterlibatan antara mahasiswa yang tidak ikut serta dalam kepengurusan, dan itu menurut saya lebih urgent gitu. Supaya apa? Supaya kepengurusan tersebut itu bisa terbuka. Oh, ini konsepnya seperti itu kan. Nah, mungkin poin intinya saya mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan perihal kita tidak bisa memegang amanah yang kita gapai. Sekian, terima kasih. Tangan yuk. Oke, baik, mungkin tadi dari teman-teman sudah menyampaikan beberapa tanggapannya ya, gitu. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan masukan, saran, kritik kepada kepengurusan kami. Terima kasih banyak buat teman-teman dan kepada DPM juga tadi yang sudah memberikan masukan dan sarannya. Terima kasih banyak. Saya juga mau mengaturkan mohon maaf karena saya juga sangat menyadari kurangnya interaksi himpunan dengan mahasiswa teknologi pendidikan khususnya semester bawah. Mungkin dari teman-teman himpunan tadi menyatakan bahwasanya kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan himpunan gitu kan, setiap kegiatan himpunan yang diadakan. Setelah saya cari tahu gitu ya teman-teman, ternyata adalah permasalahannya itu terdapat di komunikasi antara himpunan dengan mahasiswa di tiap semesternya gitu. Jadi hanya betul apa kata DPM tadi, keterlibatan kita adalah komunikasi kurangnya komunikasi antara mahasiswa teknologi pendidikan dengan di setiap semesternya. Jadi itu menyebabkan ketika kita mengadakan kegiatan kurang antusiasnya dari teman-teman mahasiswa. Mungkin dari teman-teman mahasiswa juga akan seantusias itu ketika kita mengadakan sosialisasi dan pendekatan lebih lagi.
Nah mungkin itu yang menjadi kekurangan dari periode ini atau di pengurusan kami ini. Saya sangat menyadari itu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas masukannya.